Leave me alone! Wah, aku na! Ibu bayi-baku buat baik di balas koko. Apa masalah bukan sedia membantu. Tersebutlah kisah si kepala kotak. Kulitnya hijau, kepalanya botak. Dulu dia jahat dan sangat durjana. Sekarang nak jadi baik macam mana? Bila masa aku nak jadi baik? Hei adudu, apa kau merapu? Kan kita orang dah janji nak bantu. Untuk kumpul duit, dapat Apa itu kebenaran? Apakah hanya sesuatu yang bisa diukur di laboratorium sains atau juga pengalaman yang bisa kita rasakan dan juga bisa dibuktikan? Pertanyaan-pertanyaan kayak gini muncul lewat film The Exorcism of Emily Rose. Film ini membawa perdebatan antara sains, hukum, dan iman. Kita akan lihat bagaimana positivisme dan post-positivisme bertemu dalam kisah Emily. The Exorcism of Emily Rose dirilis tahun 2005, disutradarai Scott Derrickson dan terinspirasi dari kisah nyata dari Anneliese Michel. Berkisah Emily, seorang mahasiswa yang mengalami gejala-gejala aneh seperti kejang, menjerit, hingga seperti dikendalikan oleh kekuatan supranatural. Pastor Moore, pendeta dalam film ini, meyakini bahwa ada intervensi dari makhluk lain, iblis, yang merasuki dan mengambil tubuh Emily. Sementara itu, dokter, gejala-gejala yang dialami Emily adalah epilepsi dan psikosis. Setelah meninggal, Pastor Moore diadili dengan tuduhan kelalaian dalam menghadapi Emily. Dari sinilah perdebatan antara ilmu, hukum, dan iman muncul. Sebelum lanjut ke analisis, kami sedikit kilas balik terhadap pemahaman kami mengenai positivisme dan post-positivisme. Positivisme itu sederhana, cara pandang yang percaya kalau kebenaran hanya bisa didapat dari fakta empiris, data yang bisa diukur, dan hukum yang tertulis. Jadi, realitas dianggap objektif, bisa dijelaskan lewat sains dan peneliti atau hakim yang harus netral. Sementara itu, post-positivisme muncul sebagai kritik. Ia bilang, realitas memang ada, tapi kita nggak pernah bisa memahaminya 100%. Sains penting, tapi nggak bisa menjelaskan semua pengalaman manusia. Nah, dua cara pandang inilah yang saling bertabrakan di film The Exorcism of Emily Rose tentang hal yang dianggap benar oleh tokoh-tokoh di film atau di kisah Emily. Kalau kita lihat dari kacamata positivisme, jalannya persidangan dalam film ini benar-benar menekankan logika hukum dan sains sebagai dasar kebenaran. Jaksa misalnya menuduh Pastor Moore lalai sebagai medis. Bagi mereka, pastor seharusnya membawa Emily ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif, tapi karena ia lebih memilih eksorsisme, tindakannya dianggap mengabaikan tanggung jawab hukum terhadap kesehatan Emily. Ini cerminan jelas dari positivisme, berpegang pada aturan tertulis dan standar medis yang objektif. Kematian Emily pun dijelaskan sepenuhnya lewat sains. Menurut jaksa, penyebabnya sangat jelas epilepsi yang parah dan malnutrisi. Semua itu bisa dibuktikan dengan cara autopsi dan catatan kesehatan. Dalam kerangka positivisme, kebenaran memang datang dari fakta empiris yang bisa diukur, bukan dari hal-hal gaib yang tak bisa diverifikasi. Pendapat ini diperkuat oleh dokter yang menangani Emily. Mereka mendiagnosa epilepsi temporal dan psikosis. Gejala seperti kejang-kejang, teriakan, bahkan perubahan perilaku ekstrim, bagi dokter sepenuhnya bisa dijelaskan lewat neurologi dan psikologi. Sains dijadikan kerangka utama untuk memahami apa yang terjadi. Bahkan dugaan awal bahwa Emily mungkin
si obat halusinogen pun langsung gugur. Hasil laboratorium menunjukkan tubuh Emily bersih dari zat apapun. Lagi-lagi penjelasan dikembalikan ke bukti empiris yang bisa diuji. Ali Syaraf juga menjelaskan bahwa suara-suara yang Emily dengar hanyalah halusinasi akibat gangguan otak. Mereka dengan tegas menolak rasukan karena itu tidak bisa diverifikasi secara ilmiah. Bagi positivisme, hanya fakta neurologis yang dianggap sah. Begitu juga dengan kejang-kejang Emily, gerakan tubuh yang tidak terkendali, jatuh mendadak, bahkan perubahan ekspresi wajah semua dipahami sebagai reaksi saraf otak. Observasi klinis yang bisa diukur ini dianggap cukup untuk menjelaskan apa yang terjadi. Keseluruhan gejala Emily dimasukkan ke dalam kategori medis, epilepsi, psikokis, dan halusinasi. Tidak ada ruang bagi tafsir keagamaan. Inilah keyakinan dasar positivisme, yaitu bahwa realitas dapat dijelaskan sepenuhnya oleh ilmu pengetahuan. Hukum pun diposisikan sebagai kebenaran tertinggi. Jaksa menekankan bahwa hukum medis jelas melarang kelalaian. Mengabaikan perawatan kesehatan berarti melanggar hukum. Ini adalah bentuk positivisme dalam hukum yang mengutamakan norma tertulis sebagai fakta sosial yang objektif. Bahkan, pendekatan medis yang digunakan juga dilihat sebagai sesuatu yang netral. Dr. Ali Syaraf mengandalkan alat ukur, data laboratorium, dan observasi klinis. Bagi mereka, kebenaran bersifat objektif, tidak bergantung pada keyakinan pribadi. Karena itulah semua pihak medis dan jaksa sepakat, hal-hal gaib sama sekali tidak relevan dalam persidangan. Yang sah hanyalah bukti empiris. Supranatural ditolak mentah-mentah karena tidak bisa diverifikasi. Singkatnya, ini adalah esensi positivisme, yaitu menolak klaim yang tidak bisa diuji secara ilmiah. Kalau positivisme tadi menekankan pada hukum dan sains sebagai kebenaran yang mutlak, di sisi lain film ini juga membuka ruang bagi post-positivisme dengan cara pandang yang mengakui keterbatasan ilmu dan melihat bahwa realitas bisa jauh lebih kompleks daripada sekedar data empiris. Contohnya dari Pastor Moore sendiri, ia berulang kali menegaskan bahwa penderitaan Emily tidak bisa dijelaskan sepenuhnya oleh sains. Meskipun gejalanya mirip epilepsi, ada dimensi lain yang nggak bisa disentuh medis. Ini titik awal dari post-positivisme. Dia mengakui bahwa ilmu pengetahuan memang penting tapi tidak selalu cukup. Gejala-gejala Emily mulai dari berbicara dalam bahasa asing, kekuatan fisik yang tidak wajar, sampai jeritan-jeritan yang sulit dijelaskan oleh pastor ditafsirkan sebagai tanda kerasukan roh jahat. Ini jelas menolak penjelasan tunggal medis dan justru membuka ruang interpretasi yang lain. Lebih jauh lagi, Emily bahkan digambarkan punya misi spiritual. Dalam surat terakhirnya, ia menyebut penderitaannya sebagai pengorbanan agar dunia sadar akan realitas supranatural. Jadi penderitaannya bukan hanya gejala biologis, tapi juga punya makna yang lebih jauh, dalam dan subjektif. Pengacara pastor juga ikut menekankan hal-hal di persidangan. Ia bilang, sains memang kuat, tapi tidak bisa menjelaskan semua realitas. Ada pengalaman manusia yang tidak bisa diuji di laboratorium, dan itu bukan berarti pengalaman tersebut tidak nyata. Kritik ini khas sekali seperti post-positivisme, menolak akan klaim absolut dari sains. Surat Emily kemudian jadi bukti penting. Di situ kita bisa lihat bagaimana Emily sendiri menafsirkan penderitaannya. Pengalaman personal dianggap sah sebagai sumber pengetahuan, tapi post-positivisme menekankan bahwa subjektivitas juga bisa membawa kebenaran. Kesaksian pastor pun dilihat sebagai interpretasi spiritual. Ia menegaskan bahwa realitas gaib tidak bisa dipahami hanya dengan data empiris. Menurutnya, kebenaran juga bisa hadir lewat iman, pengalaman, dan makna yang dirasakan. Dengan kata lain, ia menolak monopoli positivisme dalam menentukan apa yang disebut benar. Karena itu, ritual eksorsisme dipandang relevan, terutama setelah obat medis gagal menyembuhkan Emily. Eksorsisme jadi alternatif cara memahami sekaligus merespon realitas. Ini jelas berbeda dengan kerangka ilmiah, tapi sejalan dengan post-positivisme yang mengakui adanya banyak jalan menuju kebenaran. Sikap Pastor Moore juga sangat post-positivistik ketika ia memilih tetap berbicara di pengadilan meskipun diperintahkan untuk diam. Ia merasa harus menyampaikan kebenaran Emily yang sifatnya transendental. Baginya, kebenaran tidak tunggal, melainkan bisa datang dari berbagai sumber. Secara keseluruhan, post-positivisme dalam film ini menunjukkan bahwa realitas Emily jauh lebih kompleks daripada yang bisa ditangkap oleh hukum dan sains saja.
kebenaran hadir bukan hanya lewat data empiris, tapi juga lewat makna spiritual, pengalaman personal, dan interpretasi lain. Kesaksian Emily dan Pastor akhirnya menegaskan bahwa kebenaran bersifat jamak. Ia bukan sekedar hasil observasi klinis, melainkan juga sesuatu yang dialami secara spiritual. Postpositivisme mengingatkan kita bahwa dunia sosial dan spiritual tidak bisa dipisahkan dari pengalaman manusia. Dan akhirnya, sidang Emily Rose ditutup dengan putusan yang gak hitam putih. Secara hukum, Pastor Moore dinyatakan bersalah, tapi hukumannya diringankan sekali. Hanya sebatas waktu saat dia jalani di penjara. Jadi dia langsung bebas. Sinilah menariknya, sains tetap diakui, hukum tetap ditegakkan, tapi suara tentang iman dan pengalaman spiritual yang diyakini oleh pandangan Pastor Moore juga nggak sepenuhnya disingkirkan. Hasilnya, mereka berkompromi dan sekaligus meninggalkan pertanyaan besar. Apakah Emily benar-benar sakit atau sebenarnya Emily Rose ini kerasukan? Pada akhirnya, film ini meninggalkan kita pesan yang dilematis, yang kita nggak pernah tahu akhir dari filmnya gimana. Bukan soal siapa yang benar, tapi lebih ke seberapa jauh kita percaya pada sains dan seberapa jauh kita berani membuka ruang untuk hal-hal di luar logika. Bahwa memahami sebuah fenomena itu nggak pernah sesederhana hitam putih. Dunia selalu lebih kompleks daripada sekedar benar atau salah. Dan di sanalah kita belajar melihat dari berbagai sudut pandang.